Perang, kata yang singkat, tapi penuh dengan makna mengerikan. Di balik gempuran senjata dan asap tebal, terdapat luka mendalam yang tak terkira. Pernahkah kamu membayangkan hidup di tengah peperangan? Di mana rasa aman sirna, digantikan ketakutan dan keputusasaan. Perang bukan hanya tentang pertempuran di medan perang. Dampaknya merambat jauh, menyentuh setiap aspek kehidupan, dan meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Pernahkah Anda mempertimbangkan dampak perang yang sesungguhnya selain kehancuran fisik yang terlihat jelas? Itu adalah pertanyaan yang seringkali tidak terjawab. Namun hal ini memiliki bobot yang sangat besar. Hari ini, kami bertujuan untuk menjelaskan topik ini. Perjalanan kita membawa kita melewati celah mendalam akibat perang. Menyentuh 9 konsekuensi negatif utama, masing-masing konsekuensi memiliki efek yang lebih dahsyat dibandingkan konsekuensi sebelumnya. Kita akan mengeksplorasi dampak fisik, psikologis, ekonomi, politik dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perang terhadap dunia kita, mulai dari hilangnya nyawa dan hancurnya infrastruktur hingga terkikisnya hak asasi manusia dan ancaman terhadap keamanan global. Setiap aspek memberikan gambaran yang menyedihkan tentang harga sebenarnya yang harus kita bayar ketika perdamaian diabaikan. Eksplorasi ini tidak dimaksudkan untuk menekan, namun untuk memberi informasi, untuk memicu dialog tentang dampak perang yang sangat besar. Jadi, mari kita mulai menyelami dampak buruk perang, dimulai dari dampak yang paling nyata. Dampak perang yang paling langsung dan terlihat adalah hilangnya nyawa dan kehancuran fisik. Memang benar bahwa perang secara langsung merenggut nyawa. Personil militer pemberani yang terjun ke medan pertempuran dengan mengetahui risikonya dan warga sipil tak berdosa yang kebetulan berada di tempat dan waktu yang salah. Mereka semua harus menanggung akibatnya, namun kehancuran tidak berhenti di situ. Bangunan dan sistem yang menjadi tulang punggung kehidupan sehari-hari juga terkena dampaknya. Bayangkan rumah-rumah yang dulu dipenuhi tawa dan kenangan kini menjadi puing-puing. Sekolah-sekolah tempat generasi muda dibina, berada dalam reruntuhan, rumah sakit tempat nyawa diselamatkan kini tidak mampu memberikan layanan yang paling mendasar sekalipun. Jalan-jalan yang tadinya terhubung, kini tidak bisa dilalui orang dan rusak. Ini bukan hanya struktur fisik. Mereka adalah detak jantung sebuah komunitas. Dan ketika kawasan tersebut hancur, akses terhadap kebutuhan dasar dan layanan penting pun terhambat. Dampak dari kehancuran ini jauh melampaui medan perang, dan membawa kita pada poin berikutnya. Perang membuat orang-orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, menyebabkan pengungsian dan krisis kemanusiaan. Bayangkan sejenak keputusan yang menyayat hati untuk meninggalkan semua yang Anda ketahui. Hal ini merupakan kenyataan yang dialami oleh banyak orang yang menjadi pengungsi di negara mereka sendiri atau di negara asing akibat kerusakan akibat perang. Perjalanan mereka tidak berakhir ketika mereka lolos dari bahaya. Tidak, mereka menghadapi serangkaian tantangan baru saat mereka bergulat dengan kurangnya kebutuhan hidup yang paling mendasar. Makanan menjadi sebuah kemewahan. Air bersih, kenangan indah, dan tempat tidur yang aman. Mimpi. Pelayanan medis, yang seringkali sangat penting setelah terjadinya konflik, sangatlah langka, sehingga menyebabkan penderitaan dan kerugian lebih lanjut. Orang-orang ini bukanlah statistik atau entitas tak berwajah. Mereka adalah para ibu, ayah, anak-anak, teman-teman, orang-orang yang kehidupannya telah diubah secara permanen oleh keadaan di luar kendali mereka. Penderitaan tidak berhenti sampai di situ saja, karena perang juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam. Trauma perang tidak hanya mencakup luka fisik. Pernyataan ini, meskipun terkesan gamblang, memberikan gambaran mengerikan tentang bekas luka perang yang tak terlihat yang membekas pada para korbannya, entah mereka tentara di garis depan atau warga sipil yang terjebak dalam baku tembak. Bayangkan Anda terus-menerus dihantui oleh kenangan mengerikan, pikiran Anda terjebak dalam siklus ketakutan dan keputusasaan yang tiada henti. Itulah realita yang dialami banyak orang yang mengalami trauma psikologis akibat perang. Trauma semacam itu seringkali bermanifestasi sebagai gangguan stres pasca trauma atau PTSD, suatu kondisi yang melemahkan yang ditandai dengan pikiran-pikiran yang mengganggu, mimpi buruk, dan kecemasan yang parah. Namun dampak psikologisnya tidak berhenti sampai di situ. Depresi. Dampak umum lain dari perang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam jurang kesedihan dan keputusasaan yang dalam. Masalah kesehatan mental lainnya, seperti gangguan kecemasan, juga dapat mengakar, sehingga semakin melumpuhkan kemampuan korban untuk menjalani kehidupan normal. Dampak psikologis dari perang sangatlah luas dan berdampak luas, tidak hanya berdampak pada individu, namun juga komunitas di mana mereka berada.
Dampak perang juga meluas ke bidang ekonomi, mengganggu kehidupan dalam skala besar. Perang mendatangkan malapetaka pada perekonomian, menyebabkan hilangnya pekerjaan, inflasi dan kemiskinan. Ketika konflik pecah, industri terhenti. Jalur perdagangan terganggu dan perdagangan lokal ambruk. Gangguan ekonomi ini menyebabkan banyak orang menganggur, meningkatkan angka kemiskinan dan mendorong keluarga ke dalam kesulitan. Inflasi segera terjadi ketika harga barang meroket karena kelangkaan dan peningkatan biaya produksi. Ketika nilai uang menyusut, daya beli masyarakat semakin melemah, sehingga memperparah krisis ekonomi. Besarnya biaya perang juga membebani anggaran nasional. Miliaran, bahkan terkadang triliunan dolar yang dihabiskan untuk belanja militer mengalihkan sumber daya dari program-program penting seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Ini adalah program yang memelihara masa depan suatu negara dan menjaga kesejahteraan warganya. Intinya, perang tidak hanya memakan korban jiwa. Itu mengorbankan masa depan, impian, dan potensi. Hal ini menghancurkan perekonomian dan meninggalkan masyarakat dalam kehancuran. Kekacauan perang juga dapat menyulut ketidakstabilan politik dan sosial. Perang dapat menggoyahkan seluruh masyarakat, menyebabkan kerusuhan, pemberontakan, dan bahkan genosida. Ini adalah kenyataan mengerikan yang dihadapi banyak orang sepanjang sejarah. Kekacauan dan kekerasan akibat perang dapat menyebabkan kerusakan pada tatanan masyarakat. Kepercayaan terhadap institusi, yang menjadi landasan berfungsinya komunitas, mulai terkikis. Sekolah, rumah sakit, lembaga penegak hukum yang pernah memberikan struktur dan keamanan, menjadi simbol kehidupan masa lalu. Seringkali tidak dapat diakses atau tidak berfungsi karena kerusakan akibat konflik. Erosi ini juga meluas hingga ke norma-norma sosial. Menghormati kehidupan manusia, supremasi hukum, kesusilaan dasar. Semua ini bisa saja gagal dalam lanskap perang yang penuh gejolak. Suasana yang diakibatkannya adalah ketakutan, ketidakpastian, dan seringkali pelanggaran hukum. Ketidakstabilan ini dapat bertahan lama setelah tembakan terakhir dilakukan, meninggalkan warisan perselisihan dan perpecahan yang bertahan lama. Di tengah kekacauan ini, hak asasi manusia seringkali menjadi dampak buruk di zona perang. Pelanggaran hak asasi manusia merajalela dan lingkungan menjadi rusak. Situasi perang yang kejam menciptakan lingkungan di mana hak asasi manusia seringkali diinjak-injak. Pembunuhan di luar hukum semakin sering terjadi dan kengerian penyiksaan, pemerkosaan, dan perbudakan merembes ke setiap sudut. Warga sipil tak berdosa yang seharusnya dilindungi hukum internasional malah menjadi sasaran kekerasan dan pelecehan yang tak terkatakan. Namun bukan hanya manusia yang menanggung beban perang. Lingkungan juga harus membayar mahal. Pengeboman, tumpahan bahan kimia, dan penggunaan senjata mencemari udara, tanah, dan air, sehingga meninggalkan warisan beracun bagi generasi mendatang. Seluruh habitat hancur, mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati yang mengkhawatirkan. Bekas luka perang tidak hanya terpatri di hati dan pikiran masyarakat, tapi juga di wajah Ibu Pertiwi sendiri. Perang yang mempunyai dampak luas juga menimbulkan ancaman global mulai dari pelanggaran hak asasi manusia hingga kerusakan lingkungan. Konsekuensi perang sangat besar dan luas jangkauannya. Dampak perang tidak terbatas pada negara-negara yang terlibat langsung. Hal ini bergema di seluruh dunia, memicu perlombaan senjata dan meningkatkan ketegangan internasional. Ketika negara-negara berusaha untuk mengalahkan satu sama lain, persediaan senjata mematikan bertambah, sehingga meningkatkan risiko perang yang membawa bencana. Bahaya senjata pemusnah massal, seperti senjata nuklir, kimia, dan biologi, merupakan ancaman besar bagi seluruh umat manusia. Selain itu, perang menghambat esensi kemajuan, pembangunan perdamaian, dan pembangunan. Alih-alih berfokus pada perbaikan kehidupan masyarakat, sumber daya justru disalurkan ke dalam mesin pembangunan perang. Upaya-upaya di wilayah yang terkena dampak malah terhenti. Sekolah, rumah sakit, jalan raya, dan bangunan-bangunan masyarakat yang berkembang tidak lagi dianggap sebagai hal yang penting. Ketika upaya perang diutamakan. Menghadapi konsekuensi yang mengerikan ini, jelas bahwa dampak perang yang sebenarnya tidak dapat diukur. Dampak perang sangat luas dan menghancurkan. Saat kita telah melakukan perjalanan melalui diskusi ini, kami telah mengidentifikasi 9 dampak negatif utama perang. Perang mengakibatkan hilangnya nyawa secara tragis dan kehancuran fisik kota-kota besar dan kecil. Hal ini memaksa orang-orang yang tidak bersalah meninggalkan rumah mereka, sehingga memicu krisis kemanusiaan yang ditandai dengan kurangnya kebutuhan dasar. Trauma psikologis yang ditimbulkan pada korban perang dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seumur hidup. Secara ekonomi,
Perang mengganggu aktivitas yang menyebabkan hilangnya pekerjaan, inflasi dan kemiskinan. Hal ini membebani anggaran nasional, mengalihkan sumber daya dari program-program sosial yang penting. Perang memicu ketidakstabilan politik dan sosial, mengikis kepercayaan terhadap institusi dan menumbuhkan rasa takut. Ini adalah tempat berkembang biaknya pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan. Secara global, perang memicu perlombaan senjata, meningkatkan ketegangan internasional dan menimbulkan ancaman bagi seluruh umat manusia. Yang terakhir, perang menghambat perdamaian dan pembangunan, mengalihkan sumber daya dari perbaikan kehidupan menuju kehancuran. Ketika kita merenungkan dampak-dampak ini, jelas bahwa dampak perang jauh melampaui medan perang. Itu harga yang terlalu tinggi untuk dibayar.